Cek, cek. Aku mau tanya nih, dari kalian ada yang tahu tentang Talcott Parsons nggak ya? Atau misalnya tahu mengenai teori-teori dari beliau? Atau bahkan ada yang mengidolakan beliau nih? Nah, maka dari itu kalian wajib banget tonton video ini sampai habis ya. Halo semua, terkhusus yang kami hormati Pak Agus dan yang kami kasihi seluruh teman-teman SMA Kolese Gonzaga Angkatan 37. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 3 Sosiologi kelas 11 akan mempresentasikan seorang tokoh sosiologi yang terkenal dan yang mendunia, yaitu adalah Talcott Parsons. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari tim kami. Kelompok 3 kelas 11 terdiri atas Kinan nomor presensi 16, Rani nomor presensi 18, Oscar nomor presensi 6, saya sendiri yaitu Princess nomor presensi 28, dan juga ada Mika nomor presensi 22 dan Banyu nomor presensi 31. Coba itu Talcott Parsons. Talcott Parsons merupakan seorang sosiolog yang lahir pada tanggal 13 Desember 1902 di Colorado Springs. Parsons terkenal karena teori struktural fungsionalnya yang mengatakan bahwa masyarakat sebagai suatu sistem saling berhubungan dan saling bergantung. Ayahnya merupakan seorang pendeta kongregasional, profesor, dan juga presiden dari kampus Yale. Pada umur 22, ia memperoleh gelar sarjana di Amherst College, dan ia melanjutkan kuliah pasca sarjananya di London School of Economics. Lalu pada tahun setelahnya, ia pindah ke Jerman, Heidelberg. Karya Parsons sangat terpengaruh oleh Max Weber yang menjalankan sebagian karirnya di Heidelberg juga. Pada tahun 1929, Parsons menjadi mengajar di Harvard, dan 10 tahun setelah itu, pada tahun 1937, ia mempublish bukunya The Structure of Social Action. Setelah itu, karirnya berkembang secara pesat. Pada tahun 1944, ia menjadi ketua jurusan sosiologi di Harvard dan mendirikan Departemen Hubungan Sosial 2 tahun setelahnya. Pada tahun 1951, ia menjadi tokoh dominan di dalam sosiologi Amerika dengan terbitnya buku karyanya The Social System. Tetapi, pada tahun 1960, Parsons diserang sejumlah mahasiswa radikal Amerika yang menganggap paranya konservatif. Hidup Parsons berakhir pada 8 Mei 1979 pada umur 76 di Munich, Jerman. Talcott Parsons lahir di Colorado Springs dan ia sempat tinggal di Colorado Springs, lalu ia pindah ke Belmont. Lalu pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Parsons sendiri. Yang pertama ada pengajaran dan pengaruhnya. Parsons mengajar di Universitas Harvard selama beberapa dekade dan menjadi salah satu tokoh utama dalam pengembangan Departemen Sosiologi di sana. Kontribusinya dalam pengajaran dan mentorship memiliki dampak besar terhadap generasi berikutnya dalam bidang sosiologi. Maka dari itu, pengajaran Parsons sendiri memang bisa dikatakan dimulai dari Universitas Harvard itu, karena pada mulanya beliau mengajar di sana dan mengembangkan berbagai pemikiran sosiologinya di sana. Maka dari itu, dengan proses tersebut, beliau bisa menjadi salah satu tokoh sosiologi yang mendunia. Lalu, untuk pengaruh dalam studi organisasi, Parsons juga memainkan peran penting dalam mengembangkan pemikiran tentang sosiologi organisasi. Karyanya ini membantu membentuk pemahaman tentang struktur dan fungsi organisasi dalam masyarakat. Jadi Parsons tidak hanya semata-mata untuk mengembangkan Departemen Sosiologi yang mulainya di Universitas Harvard sebagai pengajar, tapi Parsons juga
merupakan salah satu tokoh penting dalam pengembangan terkhusus pada teori sosiologi organisasi. Maka dari itu beliau sendiri juga merupakan salah satu tokoh sosiologi yang memang paling dikenal oleh masyarakat dunia. Dan Parsons sendiri memang bisa dilihat di sini bahwa ia adalah salah satu tokoh yang merupakan pengajar gitu. Jadi tidak hanya semata-mata mengembangkan teori sosiologi, namun ia juga tokoh yang mengembangkannya dengan cara pengajaran. Ia juga pernah memperoleh gelar PhD dari Universitas Heidelberg. Dan saat ia di sana, ia menerjemahkan karya-karya Max Weber sehingga memperkenalkan sosiologi Eropa kepada para sarjana Amerika. Jadi secara tidak langsung di sini dikatakan bahwa Parsons sendiri itu tidak semata-mata hanya menggunakan pemikirannya saja, namun ia juga ikut andil dalam hal pengembangan karya-karya dari Max Weber. Jadi beliau juga membaca-baca karya ilmiah dari Max Weber, teori dari Max Weber, dan ikut secara otomatis mengembangkan teori yang dulunya sudah ada pada pemikiran Max Weber, dikembangkan lagi oleh beliau seperti itu. Dan dia juga mulai mengajar ekonomi loh. Jadi tidak hanya semata-mata sosiologi, namun ia juga mengajar ekonomi. Dan kemudian ia telah mengajar sosiologi di Universitas Harvard. Parsons mengenal karya Emil Durkheim dan Vilfredo Pareto selama berada di Harvard sebagai instruktur ekonomi. Mereka mempunyai pengaruh yang besar terhadap dirinya, memasukkan karya-karya mereka dalam bukunya. Yang pertama adalah The Structure of Social Action pada tahun 1937 dan mendorong Parsons sendiri semakin dekat dengan perspektif sosiologi yang paling diasosiasikan dengannya, yaitu fungsionalisme. Jadi di sini bisa diberitahu bahwa ya, Parsons sendiri tidak semata-mata timbul dari dirinya sendiri, tapi karena mungkin memang ia sering membaca dari karya-karya tokoh terkenal seperti Emil Durkheim, Vilfredo Pareto, maka dari itu ia memiliki suatu, ya bisa dikatakan dorongan tersendiri, motivasi tersendiri untuk bisa mengenal dunia sosiologi, dan di sini juga ada disebut ekonomi lebih dalam. Bahkan saking pentingnya tokoh-tokoh tersebut dalam hidup Parsons, ia sampai masukkannya dalam buku. Jadi memang tidak semata-mata karena dorongan dia, karena dorongan keluarganya atau teman-teman terdekat, tetapi memang karena dorongan tokoh-tokoh yang sudah mendunia, sehingga menimbulkan sebuah bisa dikatakan motivasi tersendiri untuk bisa mendalami dunia sosiologi, sehingga kita bisa lihat Parsons yang saat ini kita kenal seperti itu. Dan buku tersebut yang tadi sudah saya katakan, itu adalah buku pertama ia. Lalu ia menjadi profesor pada tahun 1944 dan 2 tahun kemudian menjadi ketua Departemen Ilmu Sosial yang baru. Parsons sendiri menjabat sebagai Presiden American Sociological Society pada tahun 1949. Atau dapat disingkat menjadi beberapa poin penting nih dalam seorang Parsons, yang mana peristiwa-peristiwa penting dalam Talcott Parsons ini mungkin bisa menggambarkan Talcott Parsons yang sebenarnya gitu. Jadi kalau kalian belum kenal, dengan kalian membaca ini, mungkin kalian bisa gitu mengenal Parsons lebih dalam. Yang pertama, Talcott Parsons adalah salah satu sosiolog Amerika terpenting pada abad ke-20. Hal itu karena memang dimulai dari Talcott Parsons yang menjadi seorang dosen di Universitas Harvard, dan pada kala itu ia sendiri sebagai seseorang yang tidak hanya semata-mata menggunakan pemikirannya saja, namun juga mengkontribusikan pemikiran-pemikiran tokoh dunia yang sebelumnya sudah bisa dibilang sudah mulai dikenal masyarakat, mulai dari tadi ada Max Weber dan lain sebagainya, sebagai ya dikontribusikanlah untuk bisa mengolah kembali pemikiran sosiologi dari dirinya. Yang kedua, dia adalah bapak strukturalis fungsionalisme, dan dia berjasa memperkenalkan sosiologi Eropa ke AS dengan menerjemahkan teks-teks penting para sarjana Eropa. Yang kedua, dia adalah bapak strukturalis fungsionalisme, dan dia berjasa memperkenalkan sosiologi Eropa ke AS dengan menerjemahkan teks-teks penting para sarjana Eropa. Jadi sudah dibilang bahwa ya bisa dibilang Parsons sendiri itu di dunia Eropa dan Amerika sana itu sebagai salah satu tempat ia memulai karirnya. Maka dari itu ia pastinya sangat berjasa dalam memperkenalkan sosiologi, mengembangkan ilmu sosiologi di
daerah Eropa dan Amerika Serikat dan sekitarnya. Yang ketiga, Parsons terkenal karena menciptakan keseluruhan aliran pemikiran dalam sosiologi dengan menghubungkan disiplin ilmu tersebut dengan psikologi klinis dan antropologi sosial. Jadi bisa dikatakan bahwa Parsons sendiri juga menghubungkan disiplin ilmu dan psikologi klinis serta antropologi sosial, sehingga ya bisa dibilang pemikirannya juga cukup komplit gitu. Lalu yang keempat, sosiologi Parsons didasarkan pada sistem teoritis umum dan bukan pada studi empiris yang lebih kecil. Dia menciptakan karya yang berpengaruh di banyak bidang sosiologi, termasuk studi tentang stratifikasi keluarga, pendidikan, dan agama. Jadi di sini juga bisa dikatakan bahwa Parsons sendiri juga tidak berfokus pada masyarakat saja. Cuman di sini juga ia secara tidak langsung lebih menyeluruh, ada studinya terkait agama, pendidikan, keluarga, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, Parsons mendominasi sosiologi Amerika hingga tahun 60-an. Setelah itu, sayangnya ia diabaikan karena ia agak konservatif dan tradisionalis. Dia melihat bahwa manusia sebagai makhluk yang terlalu terasosialisasi, dan hal itu ditentang oleh banyak sosiolog pada paruh kedua abad ke-20. Jadi walaupun kita bisa melihat pemikiran-pemikiran yang luar biasa, dan memang iya terbukti sudah mendominasi sosiologi Amerika hingga tahun 60-an, namun setelah itu karena pemikirannya yang terlalu dan agak konservatif serta tradisionalis, sehingga masyarakat juga cenderung jadi kurang respect lagi nih kepada beliau gitu. Talcott Parsons berasal dari keluarga yang beranggotakan 6 orang, yaitu dengan ayahnya Edward Smith Parsons dan ibunya Mary Augusta Ingersoll. Dia juga bersaudara dengan Charles Edward Parsons, Edward S. Parsons Jr., Esther Parsons, dan Elizabeth A. Parsons. Setelah itu ia menikah dengan Helen Bancroft Walker yang bekerja sebagai seorang artis terkenal di Amerika dan memiliki anak dengan nama Susan P. Kramer, Anne Parsons, dan Charles Parsons yang sekarang bekerja sebagai profesor emeritus di Harvard University di Amerika. Riwayat studi Parsons terdapat di Amherst College, London School of Economics, University of Heidelberg. Menurut Talcott Parsons, dinyatakan bahwa yang menjadi persyaratan fungsional dalam sistem di masyarakat dapat dianalisis baik yang menyangkut struktur maupun tindakan sosial adalah berupa perwujudan nilai dan penyesuaian dengan lingkungan yang menuntut suatu konsekuensi adanya persyaratan fungsional. Teori Talcott Parsons yaitu masyarakat sebagai suatu sistem saling berhubungan dan saling bergantung. Faktor terpenting dari suatu integrasi sistem sosial yaitu kesepakatan. Kemudian Talcott Parsons mengembangkan konsep imperatif fungsional untuk membuat sistem bertahan. Atau jika dijelaskan, teori Parsons adalah sebagai berikut. Dasar dan gagasan utama teori fungsionalisme struktural ini memandang realitas sosial sebagai hubungan sistem masyarakat yang berada dalam keseimbangan, yakni kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung, sehingga perubahan satu bagian dipandang menyebabkan perubahan lain dari sistem. Teori fungsionalisme struktural yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons merupakan teori dalam paradigma fakta sosial dan paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang, sehingga dapat disinonikan dengan sosiologi Ritzer 2005 117. Teori ini memfokuskan kajian pada struktur makro atau sosiologi makro, yakni pada sistem sosial. Yang melalui teori ini Parsons menunjukkan pergeseran dari teori tindakan ke fungsionalisme struktural. Kekuatan teoritis Parsons terletak pada kemampuannya melukiskan hubungan antara struktur sosial berskala besar dan peranata sosial. Bangunan teori fungsionalisme struktural Parsons banyak terpengaruh oleh pemikiran Durkheim, Weber,
Freud, dan Pareto. Dan yang disebut terakhir inilah yang paling besar pengaruhnya bagi pengembangan teori fungsionalisme. Bagi pengembangan teori fungsionalisme struktural, terutama gagasan Pareto tentang masyarakat yang dilihatnya dalam hubungan sistem. Konsepsi Pareto yang sistematis tentang masyarakat yang dipandangnya sebagai sebuah sistem yang berada dalam keseimbangan, yakni kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung, sehingga perubahan satu bagian dipandang menyebabkan perubahan lain dari sistem dan dilebur dengan pandangan Comte, Durkheim, dan Spencer yang menganalogikan masyarakat dengan organisme memainkan peran sentral dalam pengembangan teori fungsionalisme struktural Parsons. Teori fungsionalisme struktural Parsons berkonsentrasi pada struktur masyarakat dan antar hubungan sebagai struktur tersebut yang dilihat saling mendukung menuju keseimbangan dinamis. Perhatian dipusatkan pada bagaimana cara keteraturan dipertahankan di antara berbagai elemen masyarakat. Pemerhatian teori ini pada unsur struktur dan fungsi dalam meneliti proses sosial dalam masyarakat dan pandangannya pada masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau subsistem yang saling tergantung. Teori ini menganggap integrasi sosial merupakan fungsi utama dalam sistem utama. Integrasi sosial ini mengonseptualisasikan masyarakat ideal yang di dalamnya nilai-nilai budaya diinstitusionalisasikan dalam sistem sosial dan individu atau sistem kepribadian akan menuruti ekspektasi sosial. Maka, kunci menuju integrasi sosial menurut Parsons adalah proses kesaling bersinggungan antara sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial, atau dengan kata lain, stabilitas sistem. Kontribusi pada perkembangan teori sosial. Kontribusi teori Parsons pada perkembangan teori sosial adalah pada pengembangan teori dan analisis sosial, sistem sosial, integrasi sosial, dan sistem tindakan dalam sistem sosial. Prioritas Parsons adalah bagaimana membakukan suatu teori yang memadai tentang sistem sosial yang mampu memberikan seperangkat acuan struktural yang konsisten untuk analisis. Analisis sistem sosial Parsons memandang sistem sosial sebagai satu kesatuan meliputi semua jenis kehidupan kolektif, sehingga ia mengutamakan dominasi sistem sosial atas bagian-bagian atau subsistem atau individu yang dikatakannya. Mengendalikan individu dan individu bertindak menurut ekspektasi logis dari sistem masyarakat. Dengan kata lain, subsistem memang ingin patuh pada sistem. Dalam mengoperasionalkan fungsi sistem sosial yang terkait dengan subsistem, Parsons mengajukan 4 skema fungsi penting untuk semua sistem tindakan, yang terkenal dengan sebutan skema agil, yang dipercaya Parsons diperlukan oleh semua sistem sosial. Menurut Parsons, suatu sistem sosial agar tetap bertahan atau survive harus memiliki 4 fungsi agil ini, yaitu A. Adaptation dan adaptasi, G. Goal attainment dan pencapaian tujuan, I. Integration atau integrasi, L. Latency atau latensi atau pemeliharaan pola. Yang keempat-empatnya beroperasi dalam relasi input output dalam pertemuan yang kompleks dan didudukan sebagai konsep analitis, bukan deskripsi empiris tentang kehidupan sosial. Skema agil ini yang dapat juga disebut sebagai 4 sistem tindakan merupakan inti pemikiran Parsons dan merupakan jalan keluar dari problem Hobbesian tentang keteraturan dengan argumen keteraturan dan keseimbangan sistem, integrasi, dan pemeliharaan keseimbangan diri. Argumen ini menyebabkan Parsons menempatkan analisis
struktur keteraturan masyarakat pada prioritas utama. Lalu pemikiran yang selanjutnya, teori fungsionalisme struktural ini tampak konservatif, terlalu mengagumkan dominasi struktur dan enggan memberi ruang bagi konflik sehingga seringkali dianggap anti perubahan sosial. Dan Parsons sendiri menganggap perubahan sosial itu menyusahkan dan membahayakan imperatif-imperatif sistem. Namun pemikiran Parsons masih relevan dengan studi perubahan sosial. Perubahan sosial dalam pemikiran Parsons dilakukan dari perspektif evolusioner yang tertib. Kompleksitas kemasyarakatan juga membutuhkan diferensiasi subsistem yang lebih luas dan transformasi terjadi sebagai akibat ketegangan-ketegangan sistem yang meningkat karena malintegrasi di antara komponen-komponennya. Masyarakat digambarkan bergerak melewati tahap-tahap equilibrium temporer. Perubahan sosial berlangsung mengikuti urutan tata tertib yang dipolakan sebagai kebutuhan sistem yang bersifat swatata. Dan integrasi sosial menurut Parsons sendiri itu bisa dicapai loh jika bagian-bagian saling sesuai dan setelah tercapai equilibrium. Selanjutnya, tidak memerlukan syarat-syarat mekanisme khusus apapun. Lalu di sini kita dapat menyimpulkan bahwa isu teoritis utama teori fungsionalisme struktural Parsons, sebagaimana dikatakan oleh Alexander yang dikutip dari Ritzer, adalah tatanan sosial dan tindakan sosial. Pemikiran fungsionalisme struktural Parsons dikembangkan dengan beberapa perubahan. Dan bisa dikatakan yang lebih menyukai teori yang terbatas dan menengah. Jadi ia lebih menyukai teori yang tidak terlalu luas gitu dan lebih menengah. Lalu yang selanjutnya adalah kritik dan perkembangan berikutnya. Dominasi dan penetrasi sistem sosial kepada sistem kepribadian Parsons dikritik oleh Niklas Luhmann dan para teoritis kritis mazhab Frankfurt yang berkiblat pada karya-karya Marx. Luhmann sendiri menyatakan bahwa hubungan antara sistem dan lingkungannya lebih kompleks daripada apa yang dideskripsikan oleh Parsons sendiri. Luhmann menganggap bahwa penekanan Parsons pada konsensus nilai dan penetrasi sistem sosial terhadap sistem kepribadian membatasi jenis-jenis hubungan sosial. Walaupun teori Parsons sendiri sempat dinyatakan cacat dan tidak layak hingga akhir 1960-an dan 1970-an. Namun kembali mencuat pada 1980-an bahwa melahirkan mazhab neofungsionalisme yang dipelopori oleh Jeff Alexander. Dan pemikiran Parsons sendiri tentang sistem tindakan dan sistem sosial merupakan titik tolak bagi kajian selanjutnya dalam teori sistem, teori pertukaran sosial, teori kekuasaan, tatanan konflik, dan dengan bantuan rekannya, Niels Miller, diperluas kembali dalam bidang sosiologi ekonomi, sosiologi institusi, dan sebagainya. Hingga Parsons sendiri dianggap pembaharu kreatif dari tradisi sosiologi klasik. Jadi sebenarnya karena memang tadi juga sudah dijelaskan bahwa sempat ada penolakan nih dari teori Parsons sendiri, namun karena di tahun 1980-an ia melahirkan mazhab neofungsionalisme, namun karena ada pengembangan juga dari beberapa pihak di sekeliling Parsons pada kali itu, sehingga teorinya kembali bisa diperkenankan kembali, dan teori-teori lain juga ikut nih sebagai titik tolak kajian dari Parsons ini, sebagai titik tolaknya gitu dari teori-teori sistem, pertukaran sosial, dan lain sebagainya. Jadi karena memang bantuan juga dari beberapa tokoh dunia untuk bisa mengembangkan kembali teori Parsons ini. Lalu ada juga istilah kunci dari pemikiran. Jadi teori Parsons ini sebenarnya itu ada titik kunci atau istilah kunci yang bisa membuat kita paham mengenai sebenarnya istilah teori ini itu apa sih. Jadi istilah teori ini adalah teori Parsons, yaitu masyarakat sebagai suatu sistem yang saling berhubungan dan saling bergantung. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor terpenting dari suatu integrasi sistem sosial yaitu kesepakatan. Jadi di sini Parsons ingin membuat sebuah pemikiran bahwa
sistem sosial itu kita saling berhubungan satu sama lain, saling bergantung juga. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, dan saling berhubungan, saling bergantung sama yang lain. Dan itu adalah salah satu kebutuhan yang kita wajib penuhi dalam kehidupan manusia. Dan faktor yang terpenting juga adanya kesepakatan. Jadi di teori Parsons sendiri itu saling adanya berhubungan dan kebergantungan mengakibatkan kesepakatan. Jadi urutannya dari berhubungan, kebergantungan, lalu kesepakatan di akhir. Dan itu menjadi sebuah keterikatan tersendiri dari masyarakat satu, masyarakat lainnya, mungkin kelompok satu, kelompok lainnya, individu satu, individu lainnya, seperti itu. Lalu juga ada istilah fungsionalisme dan sistem sosial. Pada dasarnya fungsionalisme adalah sebuah pemikiran yang tidak menolak substansi imaterial, tetapi menyatakan bahwa pada akhirnya semua substansi bersifat material. Fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian, sistem sosial dapat diartikan dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Atau sistem sosial juga dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur sosial yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain dan saling berpengaruh. Dan hal itu bisa menjadi hubungan antara masyarakat satu masyarakat lainnya karena adanya fungsinya tersendiri, sehingga fungsi yang satu sama fungsi yang satunya juga saling membutuhkan satu sama lain, sehingga timbullah kebergantungan. Dan di terakhir ada istilah sistem sosial, di mana sistem sosial itu mengartikan bahwa sebenarnya dari keseluruhan unsur-unsur sosial ini saling berhubungan, saling berkaitan, dan saling berpengaruh. Jadi masyarakat satu dengan masyarakat lainnya tidak dapat dipisahkan. Bagaimanapun keadaannya, masyarakat itu tetap berpengaruh satu sama lain, tetap berhubungan satu sama lain, dan tetap berkaitan satu sama lain. Selanjutnya ada buku-buku terkenal karya Talcott Parsons. Pertama, The Social System atau The Social Theory. Parsons mengatakan bahwa semua subsistem dari suatu sistem sosial saling bergantung dan saling berhubungan satu sama lain dengan fungsi input-output yang berjalan di antara semuanya. Parsons mengatakan bahwa keseimbangan sempurna tidak pernah tercapai di tingkat masyarakat, namun tatanan kerja dapat dibangun. Pokok bahasan buku ini adalah eksposisi dan ilustrasi skema konseptual untuk analisis sistem sosial dalam kerangka acuan tindakan. Lalu buku yang kedua ada The Structure of Social Action. Kesimpulannya adalah bahwa tindakan sosial dibentuk oleh norma-norma dan nilai-nilai bersama, bukan berdasarkan kepribadian individu seperti yang dikemukakan oleh Freud dan Weber. Dalam sistem sosial ini terdapat aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi kepuasan, dan kultur aktor. Masyarakat dalam fungsionalisme kultural harus berjalan secara harmonis, rukun, dan seimbang. Untuk menghindari konflik masyarakat, masyarakat harus patuh pada nilai dan norma melalui mekanisme sosialisasi dan internalisasi. Agar mempertahankan keharmonisan masyarakat, Parsons memberikan pola agil, yaitu adaptation, goal attainment, interrogation, dan latency. 4 fungsi agil antara lain, adaptation adalah sebuah sistem yang harus menyesuaikan dengan lingkungan. Adaptasi dilaksanakan oleh subsistem ekonomi, misalnya dengan melaksanakan produksi dan distribusi barang dan jasa. Kedua, fungsi goal attainment, yaitu sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Goal dilaksanakan oleh subsistem politik, misalnya distribusi kekuasaan dan memonopoli unsur paksaan yang sah. Ketiga, fungsi integration adalah sebuah sistem yang harus mengatur antar hubungan yang menjadi komponen.
Integrasi dilaksanakan oleh subsistem sosial dan hukum dengan cara mempertahankan perpaduan komponen yang konflik untuk mendorong terbentuknya solidaritas sosial. Terakhir, fungsi latent current maintenance, yaitu sebuah sistem harus memperbaiki motivasi individu maupun pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Ini dilaksanakan oleh subsistem budaya untuk menangani urusan pemeliharaan nilai dan norma untuk tujuan pelestarian struktur masyarakat yang terbagi dalam beberapa subsistem, seperti keluarga dan institusi pendidikan. Parson pernah mengatakan, "The importance of certain problems concerning the facts will be inherent in the structure of the system," atau yang artinya pentingnya permasalahan tertentu mengenai fakta akan melekat dalam struktur sistem. Yang kedua, the system becomes logically closed when each of the logical implications which can be derived from any one proposition within the system finds its statement in another proposition in the same system. Atau yang artinya sistem menjadi tertutup secara logis ketika masing-masing implikasi logis yang dapat diturunkan dari salah satu proposisi dalam sistem menemukan pernyataannya dalam proposisi lain dalam sistem yang sama. Selanjutnya, the functions of the family in a highly differentiated society are not to be interpreted as functions directly on behalf of the society, but on behalf of personality. Atau fungsi keluarga dalam masyarakat yang sangat terdiferensiasi tidak boleh dimaknai sebagai fungsi yang secara langsung mengatasnamakan masyarakat, melainkan atas nama kepribadian. Selanjutnya, theory not only formulates what we know but also tells us what we want to know. That is the question to which an answer is needed. Atau teori tidak hanya merumuskan apa yang ingin kita ketahui, tetapi juga memberitahu kita apa yang ingin kita ketahui, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban. Selanjutnya, but the scientific importance of a change in knowledge is consists precisely in its having consequences for a system of theory. Atau namun arti penting ilmiah dari perubahan pengetahuan tentang fakta justru terletak pada dampaknya terhadap sistem teori. Selanjutnya, the part an actor played on stage was once written on a separate roll of paper. Atau peran yang dimainkan seseorang aktor di atas panggung pernah ditulis pada gulungan kertas terpisah. Selanjutnya, if observed facts of undoubted accuracy will not fit any of the alternatives it leaves open, the system itself is in need of reconstruction. Atau jika fakta-fakta yang diamati dengan keakuratan yang tidak diragukan lagi tidak sesuai dengan alternatif apapun yang terbuka, sistem itu sendiri perlu direkonstruksi. Teori Talcott-Parsons sendiri itu dapat kita relevansikan menggunakan konsep agil, atau ada adaptation, kemudian ada masalah politik atau mengenai pencapaian tujuan, kemudian I-nya adalah fungsi legal atau hukum, dan L-nya adalah komitmen moral atau institusi sosial. Di mana keempat teori atau keempat istilah ini harus bisa diterapkan demi keberlangsungan sosial yang baik. Dan hal itu mungkin kita bisa relevansikan dalam bentuk penggunaan media sosial di Indonesia sendiri. Yang pertama mengenai A, adaptasi, di mana adaptasi diperlukan terkait juga masalah ekonomi. Seiring berkembangnya zaman pastinya diperlukan suatu perkembangan teknologi juga. Dan hal itu tidak bisa kita tolak mentah-mentah. Kita harus bisa menerimanya. Dan hal itu berkaitan dengan ekonomi bangsa, yang mana teknologi itu dapat membantu komunikasi dan pastinya terdapat ada jual beli yang harus bisa diupdate terus-menerus untuk bisa menjaga kestabilan ekonomi, sehingga butuhnya adaptasi yang secara komprehensif dan bisa ikut
untuk membuat ekonomi menjadi terus stabil. Dan selanjutnya ada mengenai pencapaian tujuan, dan ini berkaitan dengan masalah politik. Mengenai hal ini, pastinya kita dalam penggunaan media sosial itu harus memiliki suatu tujuan yang sama, yang jelas, yaitu untuk menyebarkan hal-hal positif. Sehingga dalam masalah politik sendiri itu tidak terganggu, malah sangat terbantu dengan adanya media sosial, yaitu dengan penyebaran berita yang benar-benar fakta dan bukan hoax, serta berbagai statement-statement yang tidak mengarah ke pengucilan satu dan lain kelompok. Sehingga dengan adanya media sosial itu malah bisa membuat kita mencapai tujuan yang sama dengan lebih baik, yaitu persatuan dan kesatuan kita dengan masalah politik yang pastinya akan tertangani. Sehingga kita bisa katakan juga bahwa media sosial jika kita gunakan dengan baik itu bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya ada juga fungsi legal atau hukum, di mana dalam penggunaan media sosial kita wajib menggunakan atau menerapkan hukum-hukum yang berlaku, di mana hukum-hukum tersebut mungkin tidak secara jelas tertulis, namun itu wajib untuk kita terapi. Sebagai contoh, tidak menyebarkan berita hoax, menggunakan kata non-sara agar tidak menyebabkan konflik atau misalnya ada perselisihan atau bahkan bisa membuat orang lain tersinggung. Lalu di sisi lain, hukum-hukum tersebut juga bisa membantu kita balik lagi untuk mencapai tujuan bersama. Maka dari itu, kita wajib untuk menaati hukum-hukum yang berlaku dalam penggunaan media sosial demi keberlangsungan yang baik dan demi kita bisa mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dari media sosial tersebut dan tidak mendapatkan efek negatifnya bagi sosial, negara, dan kemajuan bangsa. Lalu yang terakhir, adanya komitmen moral, di mana setiap orang pasti memiliki moral. Mungkin ada yang moral perlu dikembangkan atau sudah sangat berkembang. Semua itu wajib kita hargai. Mulai dari moral di dalam keluarga, sekolah, dan bermasyarakat. Terutama dalam penggunaan media sosial, moral sangat diperlukan. Hal itu karena moral menjadi salah satu penilaian orang terkait diri kita, siapa diri kita, dan bagaimana kita. Jika kita memakai dan menerapkan moral dengan sangat baik, maka hal itu bisa membuat kondisi sosial menjadi lebih damai, tentram, dan lebih baik menuju pencapaian kita yang lebih baik lagi ke depannya. Sehingga mulai dari kita harus adaptasi yang baik dalam penggunaan media sosial di Indonesia, kemudian kita harus bisa terus menjunjung tinggi pencapaian tujuan kita, tidak mudah terprovokasi dan lain sebagainya. Kemudian harus dan wajib untuk melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam penggunaan media sosial. Dan yang terakhir, harus tetap menjunjung tinggi moralitas agar kita bersama dapat memanfaatkan media sosial tersebut secara sebaik-baiknya. Itulah teori dari Parsons sendiri. Sehingga bisa dikatakan dari keempat komponen tersebut, Parsons mengharapkan agar sosial dapat berjalan dengan baik, interaksi sosial dan lain sebagainya dapat berjalan dengan baik seiring berjalannya keempat istilah tersebut yang sudah diterapkan dengan semestinya. Kemudian dari Talcott Parsons sendiri juga terdapat konsep tindakan sosial, interaksi, dan institusionalisasi yang merupakan suatu pemikiran baru lagi dari beliau. Yang pertama, terdapat tipe orientasi, di mana di situ terdapat motivasi tersendiri untuk bisa membuat sesuatu yang baru atau ide tersendiri untuk membuat sesuatu yang baru. Lalu kemudian ada melanjutkan hal tersebut menuju ke tipe tindakan sosial. Pastinya itu berkaitan dengan memanfaatkan apa yang akan didapat dari pemikiran tadi. Misalnya dengan di Gonzaga terdapat surga, yang mana sebelumnya itu adalah pencetusan ide baru, bahwa Gonzaga memerlukan paduan suara untuk bisa melengkapi berbagai kegiatan-kegiatan sekolah. Itu adalah tipe orientasi. Kemudian
ada tipe tindakan sosial di mana itu dipertimbangkan lagi apa untung ruginya dan manfaat yang didapat jika menerapkan ide tersebut. Kemudian melanjut ke interaksi di antara aktor yang berorientasi, di mana mulai terbentuk orang-orang yang satu talent, yaitu memiliki suara yang indah. Nah, orang-orang tersebut membuat suatu kelompok yang memang di sini belum disahkan sebagai surga. Kemudian selanjutnya institusionalisasi dan interaksi yang lebih erat lagi, tapi belum disahkan. Jadi di sini kelompok yang tadi sudah awalnya memiliki suatu talenta yang sama, yaitu bersuara indah, mulai membuat suatu kelompok dan merutinkan berbagai kegiatan mereka, berbagai latihan mereka, dan itu masuk ke institusionalisasi. Lalu daripada itu yang terakhir, terdapat sistem sosial dari status, peran, dan norma, di mana yang tadinya hanya latihan secara rutin dan memiliki suatu jadwal kegiatan-kegiatan yang sudah dirutinkan, kelompok tersebut disahkan untuk bisa diterima dan compatible pada sistem sosial di masyarakat, yaitu dibentuklah suatu nama, yaitu surga, sehingga masyarakat bisa menerimanya dan mengesahkannya. Itu juga suatu pemikiran baru dari Talcott Parsons sendiri mengenai tindakan sosial, interaksi, dan institusionalisasi. Semua pemikiran Parsons tersebut sebenarnya sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semua itu berkaitan, sangat berkaitan dengan kehidupan kita sebagai pelajar di SMA Kolese Gonzaga. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kami dari kelompok 3 kelas 10-1 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang kami lakukan selama presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 kelas 10-1 mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya.